Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekam atau al-hijamah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah pelepasan darah kotor. Bekam bisa diartikan dengan proses pengeluaran darah kotor dari tubuh melalui permukaan kulit. Kenapa lewat permukaan kulit? Karena permukaan kulit ini merupakan organ tubuh yang luas, yang besar, di mana banyak darah kotor di permukaan kulit, terutama di pembuluh darah kapiler. Perlu diingat, bekam ini haruslah dengan alat-alat yang steril. Prosesnya, alat-alat yang digunakan seperti kop dan juga sayatan kecil atau juga jarum, ini semuanya harus steril. Landasan utama untuk melaksanakan bekam ini adalah terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa sebaik-baik sesuatu yang kamu laksanakan untuk sebuah pengobatan adalah dengan cara berbekam atau al-hijamah. Yang kedua, sebaik-baik hamba adalah juru bekam, karena dengan berbekam ini membuang darah, melunakkan yang keras, juga melancarkan peredaran darah, juga mencerahkan pandangan. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Kemudian apa tujuan bekam? Tujuan bekam yang pertama adalah kita melaksanakan sunnah Rasul. Dengan berbekam kita sehat, juga kita dapat pahala. Yang kedua, bekam merupakan penyembuhan berbagai macam penyakit yang kita derita. Selain penyembuhan, yang penting adalah pencegahan banyak penyakit. Dengan bekam, dengan darah dibuang ini, banyak penyakit yang bisa dicegah. Itu, ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kemudian kita akan membicarakan tentang manfaat dari bekam. Manfaat bekam yang pertama adalah menghilangkan penyumbatan pada pembuluh darah, terutama pembuluh darah kapiler, karena banyak racun atau banyak kolesterol, asam urat ini yang mengendap di sekitar pembuluh darah ini atau di dalam pembuluh darah kapiler ini. Yang kedua, melancarkan aliran darah. Ya, karena setelah dibekam, setelah dibuang darah kentalnya, setelah dibuang darah kotornya, otomatis aliran darah akan lebih lancar, darahnya akan lebih encer. Yang ketiga adalah menghilangkan zat-zat sisa metabolisme atau endapan-endapan di dalam pembuluh darah. Endapan pembuluh darah ini seperti kolesterol, asam urat, kemudian juga racun-racun lain di dalam tubuh. Yang ketiga adalah menghilangkan, membuang endapan-endapan dalam kulit, karena endapan dalam kulit ini menghambat arus balik darah ke jantung. Nah, endapan ini berupa sisa-sisa kolesterol, asam urat yang tidak terbuang, dan sisa-sisa metabolisme lainnya. Yang keempat, dengan seringnya dibekam, kita juga menghindari timbulnya plak-plak atau calon-calon penyumbatan di pembuluh darah jantung. Ini adalah yang paling sering diderita oleh orang-orang yang cenderung berkolesterol tinggi, cenderung berdarah kental. Ini akan menyebabkan timbulnya dinding-dinding pembuluh darah yang tidak lentur, dan juga dinding-dinding pembuluh darah ini menjadi keras dan banyak sumbatan atau endapan, sehingga jalan aliran darah menjadi sempit, bahkan makin lama makin menyumbat, dan setelah menyumbat terjadilah serangan jantung. Kalau sumbatannya ini ke otak, maka timbullah stroke. Itulah yang kita cegah, jangan sampai terjadi demikian. Untuk itu, proses pencegahannya salah satunya adalah dengan berbekam. Manfaat bekam yang kelima adalah menghilangkan kekakuan pembuluh darah, bahkan di kulit-kulitnya sekalipun bisa hilang dengan cepat. Ini biasa langsung dirasakan sesaat setelah melakukan bekam. Contohnya, orang yang berkolesterol tinggi, yang darah kotornya banyak atau bahkan darah kentalnya banyak, biasanya di sekitar sini akan merasa pegal, di sekitar sini akan merasa kaku, bahkan area di punggung sini sampai ke bawah itu kaku sekali. Namun setelah dibekam biasanya sudah kelihatan lentur, apalagi kalau dengan ditambahin terapi akupunktur akan lebih maksimal hasilnya. Manfaat bekam yang keenam adalah setelah darah kotor diambil, darah merahnya diambil, terutama yang darah kental, akan merangsang pembentukan sel-sel darah merah di dalam tubuh, di dalam sumsum, akan terangsang kembali, akan aktif untuk membentuk sel darah merah baru. Tetapi kalau
tahun-tahun, sudah lama, bahkan seumur hidup belum pernah dibekam, belum pernah diambil darah kotornya, otomatis di dalam ini tidak ada rangsangan untuk membentuk darah baru. Itu adalah salah satu manfaat bekam, yakni merangsang timbulnya darah baru, terciptanya darah baru dari tulang sumsum. Manfaat bekam selanjutnya adalah meningkatkan efektivitas penyaluran oksigen ke seluruh tubuh, terutama ke otak. Apabila seseorang berkolesterol tinggi atau darahnya kental, aliran oksigen dan darah ke otak itu berkurang. Setelah berbekam, oksigen ke otak akan terasa lebih maksimal. Kemudian juga ke jaringan ke seluruh tubuh ini akan lebih maksimal. Mengingat darah dan oksigen ini adalah pembawa zat-zat nutrisi, vitamin-vitamin ke seluruh tubuh untuk adanya perbaikan-perbaikan sel-sel tubuh. Ini sangat penting sekali. Manfaat bekam yang ke-8 adalah membuang darah yang sudah tua. Setelah darah yang sudah tua ini terbuang, itu akan mencegah timbulnya tumor, kanker, bisul, dan lain sebagainya yang berupa racun dalam darah. Itu yang akan kita cegah. Manfaat yang ke-9 daripada proses bekam adalah biasanya ini langsung dirasakan. Setelah seorang pasien mengalami gangguan tengkuk, terasa penuh, terasa kaku, bahkan pandangan sampai merasa kabur, matanya penat, sakit. Setelah dibekam, biasanya sini langsung enteng, kemudian pandangan rasanya cerah kembali. Juga memulihkan dan menaikkan sistem kekebalan tubuh kita. Yang tadinya agak lemah, setelah darahnya yang lama dibuang, timbullah darah baru, maka otomatis sistem kekebalan tubuh kita, daya tahan tubuh kita akan lebih meningkat. Manfaat bekam yang ke-10 adalah membuang racun atau toksik atau lemak-lemak jahat di dalam tubuh kita. Dimana seperti bisa semacam jerawat, itu juga lemak tubuh. Itu kalau dibekam, ini akan sangat membantu sekali.